Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas ekonomi bersama Ibu Ilvi Lisdiani. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya kabarnya dulu ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca basmalah. Baik, kita akan ketemu di materi ekonomi. Simak video pembelajarannya ya. Materi kali ini adalah masalah pokok ekonomi. Baik, tujuan pembelajaran dari masalah pokok ekonomi adalah peserta didik diharapkan mampu memahami permasalahan pokok ekonomi. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan permasalahan pokok ekonomi klasik. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan permasalahan pokok ekonomi modern. Oke, kita harus tahu dulu apa sih masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi yaitu kelangkaan ya. Kelangkaan ini adalah sesuatu yang menjadi dasar dari masalah pokok ekonomi. Masalah ini membuat manusia harus menunda pemenuhan kebutuhannya. Pada dasarnya, permasalahan ekonomi muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sementara alat pemenuhannya terbatas, maka muncullah kelangkaan. Jadi kelangkaan ini bisa diartikan sebagai banyaknya kebutuhan manusia daripada alat pemuas kebutuhan. Jadi alat pemuas kebutuhannya tidak dapat memenuhi segala kelebihan dari kebutuhan manusia itu sendiri. Oke, berkaitan dengan masalah pokok ekonomi, permasalahan ekonomi ini dibagi menjadi dua kategori. Ada berdasarkan permasalahan ekonomi teori klasik dan permasalahan ekonomi teori modern. Oke, baik, kita simak ya pembagiannya. Oke, nah masalah ekonomi menurut teori klasik itu ada 3. Yang pertama masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga adalah masalah konsumsi. Kita harus tahu dulu ya pengertian dari masing-masing masalah. Yang pertama, produksi merupakan proses menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada kenyataannya, tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Kebutuhan baru akan terpenuhi jika barang atau jasa diproduksi. Pembagian masalah pokok ekonomi klasik dan modern dalam produksi dibutuhkan berbagai macam sumber daya. Masalah produksi ini akan dihadapi para pengusaha karena mereka dituntut untuk memproduksi barang atau jasa dengan sumber daya yang ada secara efisien dan semaksimal mungkin. Nah, masalah produksi ini lebih bermasalah di pengusaha, di owner, dan di orang yang memproduksi barang dan jasa tersebut ya. Karena tadi di masalah kelangkaan ini jadi kebutuhan yang diminta oleh manusia itu sangat banyak dan sangat beragam, sedangkan tidak dapat termenuhi oleh sumber daya alam yang tersedia. Makanya muncullah masalah. Oke, yang kedua adalah masalah konsumsi, di mana konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang ya, menggunakan atau mengurangi nilai barang dan jasa, baik secara bertahap maupun menghabiskannya secara langsung. Oke, dalam hal ini masalah yang dihadapi konsumen, si pelakunya adalah konsumen ya, yakni apakah barang dan jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Oke, ini masalah yang dihadapi oleh si konsumen. Oke, yang ketiga adalah masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi bisa dilakukan secara langsung kepada konsumen atau lewat perantara. Adapun cara yang dipilih bisa si distributor ya, pelaku distribusi dan produsen harus memperhatikan biaya dan kelancarannya agar konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Oke, nah sekarang kita ke masalah pokok ekonomi teori modern ya. Ini juga ada 3. Yang pertama itu what
barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi. Oke, di era modern ini itu ya, kita harus tahu nih apa sih barang yang akan diproduksi, karena kembali lagi ya, di era modern saat ini lebih banyak kebutuhan manusia itu sendiri ya. Oke, nah kemudian penentuan jenis barang yang akan diproduksi berkaitan dengan jenis, jumlah barang, dan waktu produksi. Barang dan jasa yang akan diproduksi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oke, nah sebelum pengusaha itu membuat usaha, alangkah baiknya mereka mengetahui nih kebutuhan apa yang diinginkan atau barang apa yang diinginkan oleh si konsumen. Oke, nah yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Oke, semakin efisien dan efektif barang dihasilkan, maka akan semakin baik barang itu yang dihasilkan ya. Karena dengan begitu mampu menghasilkan sumber daya dan mengkombinasikan sumber daya yang ada dengan teknik produksi yang sesuai. Oke, nah kemudian si produsen juga dapat menghemat biaya, mengefektifkan biaya. Oke, terus kemudian yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Masalah pokok ekonomi ini mengharuskan produsen untuk mengetahui kepada siapakah produk, barang maupun jasa akan dijual itu. Karena barang tersebut akan laku ya, akan laris di pasaran. Sekian video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Jangan lupa tonton videonya ya. Semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video pembelajaran selanjutnya.